Jadi orang sudah lupa harta yang tadinya itu adalah sarana menjadi tujuan. Ini yang menciptakan banyak kekacauan termasuk kerusakan ekologis. Cuman jadi kalau melihat keadaan sekarang yang saya ilustrasikan dalam cerita orang kaya dari Amerika dan nelayan itu, eh, dugaan atau ramalannya for survival itu keliru. Meskipun harusnya manusia itu diatur oleh cara berpikir seperti yang diajarkan oleh for survival itu. Makin makmur, makin santai. Tapi karena manusia ternyata diseret oleh satu cara hidup yang sebetulnya tidak manusiawi, ramalannya for survival itu keliru. Yang terjadi adalah makin punya banyak duit, makin kalah, cari duit lebih banyak, sehingga makin dia makmur, makin kurang waktu santainya, makin kurang leisure time-nya itu. Pak, saya juga kita punya pertanyaan. Kayak misalkan kan yang punya pandangan kayak Robin Hood, Pak. Ya, jadi dia korupsi, tapi kan untuk bagi-bagi atau memakmurkan atau memberi, Bukan makan dirinya sendiri. ya bukan buat dirinya sendiri, Pak. Nah, dalam konteks itu kan, apakah bisa dikatakan sama, Pak? Misalkan ada orang yang berpandangan, saya eksploitasi alam, sehingga pendapatan saya juga bukan buat diri saya juga untuk memakmurkan orang, masyarakat dan segala macam. Nah, menurut Bapak, dua hal ini bisa dikatakan sama atau Iya, beda, Pak? iya. Pertama sebetulnya kalau yang yang dilakukan Robin Hood, kalaupun itu mau dibenarkan, sebetulnya kan dia mengambil hak orang miskin, ya, dari orang kaya yang tidak mau berbagi. Jadi di dalam Islam itu ada seorang mujtahid besar namanya Ibn Hazm. Ibn Hazm itu menulis sebuah buku judulnya Al-Mahalla. Dan dia mengatakan bahwa orang miskin yang tidak mendapatkan haknya, sampai mungkin keluarga yang susah makan dan lain sebagainya, itu kalau dia maling, ketangkap misalnya dipukuli sampai mati, itu matinya mati syahid. Ya, jadi maling itu hukumnya dari mulai dosa besar sampai mati syahid. Ya. Nah, ini saya tentu tidak ingin menghancurkan orang maling, tapi ini menunjukkan betapa keadilan itu berada di poros ajaran agama. Ya, keadilan itu. Nah, cuma kalau di dalam kasus Robin Hood, kan tidak ada kerusakan permanen di situ. Ya, yang ada adalah haknya orang yang sebetulnya hak orang miskin yang tidak dibagikan. Al-Quran kan jelas mengatakan jangan sampai harta itu beredar hanya di kelompok kecilmu. Ya. Ya boleh itu dilarang. Ya, karena itu kalau sudah ada harta dalam jumlah besar berada di kelompok kecil, berarti ada perampasan hak orang. Ya, nah ini adalah persoalan cara mengembalikan hak orang dengan mungkin suatu modus yang hanya dibenarkan secara darurat, tapi juga tidak ada kerusakan permanen di situ. Saya tidak menganjurkan itu. Yang paling bagus itu kan redistribusi biasanya lewat pajak, lewat pengaturan kembali kepemilikan tanah, kemudian subsidi dalam affirmative action, ya. Jadi itu boleh dibilang sesuatu yang bersifat darurat gitu ya. Dan ada aturannya juga, nggak boleh kita ngerampung tempatnya orang kaya. Ya, tapi ada banyak jalan, seperti perang. Perang itu kan tidak disukai, tapi ada saat-saat di mana perang itu harus dilakukan. Tapi perang ada aturannya juga. Nggak boleh tiba-tiba ngebom, misalnya. Ada penduduk sipil kan nggak boleh. Jadi semua ada aturannya. Nah, tapi dalam soal perusahaan alam itu, ya, yang akan terjadi adalah kita merampas hak hidup generasi setelah kita dengan alasan mau menghidupi orang yang sekarang generasi yang sekarang. Padahal
sebetulnya menghidupi generasi yang sekarang itu bisa dilakukan empati Musa. Itu kan siapa namanya Malthus ya, yang ahli yang bicara tentang penduduk itu. Kalau Thomas Malthus ya, saya sudah agak lupa ini jawaban saya sekarang. Itu dia mengatakan bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tapi sangat kurang untuk memenuhi keserakahan manusia. Jadi nggak perlu serakah untuk bisa memberikan makan kepada seluruh penduduk dunia. Nggak perlu merusak alam untuk memberikan makan kepada seluruh penduduk dunia. Ya, nah yang menyebabkan kerusakan ini bukan semangat untuk bisa mendistribusikan pendapatan secara adil kepada semua manusia, tapi keserakahan. Jadi perusakan alam itu terjadi sepenuhnya karena faktor keserakahan. Pak, beberapa desa ini kan berkembang wacana green sufisme atau sufisme hijau, gerakan tasawuf yang orientasinya spiritual, filosofisnya mengarah ke pelestarian ekologis, Pak. Nah, muncul pertanyaan dari kita itu kan selama ini kita tahu, Pak, sufi itu cenderung menyendiri, Pak. Sedangkan aktivisme lingkungan butuh partisipasi sosial yang aktif. Lantas menurut Pak, bagaimana sufisme hijau ini bisa berpartisipasi secara sosial untuk melestarikan lingkungan, Pak? Pertama begini ya, sufisme itu sebetulnya lebih banyak kesalahpahaman sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa sufi itu menyendiri. Ya, memang ada istilah uzlah. Uzlah itu menarik diri dari pergaulan. Tapi kan pandangan-pandangan seperti ini, itu ketika zaman berubah harus direvisi. Nah, itu kalau di dalam misalnya ada bukan salah satu order tasawuf atau yang biasa disebut sebagai tarekat terbesar di dunia itu namanya Naqshbandi. Ya, Naqshbandi. Nah, Naqshbandi itu salah satu prinsip dari 12 prinsipnya kalau tidak salah, itu yang disebut khalwat dan anjuman. Nah, istilah uzlah itu dekat artinya dengan istilah khalwat. Tapi istilah khalwat ini bisa dimaknai agak berbeda. Jadi yang penting itu bukan menarik diri dari manusia. Tapi bahkan ketika kita berada di keramaian, itu hati kita tetap bersih. Bersih, hati kita tetap mengingat Allah. Dan mengingat Allah ini banyak orang saya kira salah memahami dan mengakibatkan pemahaman agama juga salah. Mengingat Allah itu apa? Bahwa dalam hidup itu kita berorientasi kebaikan, berorientasi kebenaran, berorientasi keindahan. Ini juga nggak boleh lupa. Mumpung saya belum lupa. Allah itu mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan berkenan indah. Jadi bukan hanya persoalan kelestarian lingkungan. Keindahan itu adalah sifatnya Tuhan. Merusak alam yang seimbang, harmonis, indah, itu sama juga menjauhkan kita, mengisolasi diri kita dari memahami Tuhan. Ya, sifatnya adalah keindahan. Nah, itu misalnya seperti dalam Naqshbandi, itu ada prinsip namanya khalwat dan anjuman. Jadi, menyepi dalam keramaian. Hidup bersama orang, tapi sebenarnya hatinya tidak obses dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi, kalaupun betul ada prinsip tasawuf yang menganjurkan kaum sufi untuk menyendiri, ya, meskipun itu menurut saya sebetulnya minoritas di dalam tasawuf, juga kita nggak boleh zaman dulu sama zaman sekarang disamakan. Kalau zaman berubah, kita masih berpegang pada konsep uzlah, tapi uzlahnya itu adalah menarik diri dari peradaban yang obses dengan yang serba materi. Itu tasawuf. Nah, tapi kalau seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini membutuhkan aktivisme, dan betul menurut saya ini membutuhkan aktivisme. Banyak aktivis green saja nggak digubris. Nah, malah ini kalau orang diam, makin lagi akan terjadi kerusakan lingkungan yang terlalu parah. Jadi saya kira salah satu yang menulis khusus tentang ini itu Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu disebut sebagai tokoh pemikir Islam kiri.
Jadi kalau orang nyebut Hasan Hanafi sudah meninggal, dia adalah tokoh pemikir Islam diri. Dia mengatakan semua prinsip tasawuf itu harus difahami dalam konteks zamannya. Maka kalaupun ada yang disebut uzlah itu harus difahami dalam konteks sekarang dan mesti difahami sebagai menarik diri dari keriuhan duniawi yang obses dengan yang material. Tapi bukan berarti menyendiri nggak melakukan apa-apa. Justru kalau orang juga berhasil membebaskan diri dari obsesi terhadap hal-hal yang material, dia tidak punya risiko untuk melakukan aktivisme sosial, antara lain di dalam berjuang memastikan bahwa orang tidak semena-mena merusak lingkungan itu. Terus Pak, pada 27 Februari 2024 kan para ulama, cendekiawan dan aktivis lingkungan muslim sedunia itu resmi melahirkan perjanjian Al-Mizan, Pak, yang berisi seruan agar umat muslim sedunia itu untuk terlibat aktif dalam menjaga lingkungan hidup. Bahkan dokumen ini dibacakan dalam sidang lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak. Di sana ada petunjuk aksi mengenai gerakan seperti eko pesantren, eko masjid, dan green health, atau haji hijau. Nah, harapan Pak Haidar Bagir melihat dunia pesantren dan lingkungan masjid ini untuk menyambut secara aktif spirit dari perjanjian Al-Mizan ini seperti apa, Pak? Harapan. Dan kalau bisa ini mulainya dari mana? Jadi saya kira memang perlu ada paradigm shift, ya. Perlu ada pergeseran paradigma. Tadi bagus sekali ini ditanyakan mungkin bagian-bagian akhir dari dialog kita. Di awal tadi kan kita sudah bicara bahwa ini semua berakar pada worldview yang keliru, worldview Islam yang keliru. Nah, kalau kita ingin kesepakatan tentang pentingnya keterlibatan institusi agama dalam pelestarian lingkungan, kita harus mulai dari sini dulu, bahwa akar paradigmatiknya ini harus diubah. Dari mana? Ya bagus tadi dari pesantren, dari sekolah. Sekarang ini kan orang, saya termasuk ya, kalau saya bilang orang Islam ya saya termasuk, dan saya mengkritik orang seolah-olah saya tidak di situ. Ini kan obsesinya kemajuan. Betul bahwa orang Islam itu harus maju. Tapi maju dalam arti apa? Kalau maju itu mengikuti apa yang terjadi dengan worldview kapitalistik. Yaitu bukan maju, itu maju sampai jurang. Ya. Jadi maju terus, di depannya ada jurang, nggak peduli. Misalnya itu. Maju itu maksudnya apa? Terus obsesi dengan politik. Islam harus berkuasa. Nggak ada itu keharusan Islam berkuasa. Yang ada, Islam harus menjadi kekuatan belas kasih kepada semesta alam. Itu betul. Tapi kalau berkuasa nggak ada. Ya. Nah, jadi saya kira harus mulai dari pergeseran paradigmatik ini. Dan mulainya dari mana? Dari sekolah, tadi dari pesantren juga bagus ya. Harus lagi dari soal kecil saja. Sudah tidak boleh membedakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau mati itu, benda mati, benda hidup. Itu sudah tidak boleh ya. Kemudian harus mengubah wasakhara lakum dan ditundukkan bagimu alam ini. Maksudnya apa ditundukkan? Ditundukkan dalam arti betul diambil manfaatnya, tapi diperlakukan dengan penuh cinta. Karena Tuhan itu merawat alam semesta sebagai Rabb. Orang tua itu merawat anak-anaknya. Nah, ini juga harus ditekankan ya. Jadi ada persoalan perubahan paradigmatik dalam berhubungan dengan tadi yang lupa yang nomor satu itu soal posisi alam sebagai saudaranya manusia. Kalau saudara itu kan harus saling cinta. Ya, itu harus ditekankan betul. Kedua, ditundukkan itu artinya dirawat dengan penuh cinta. Kan diambil manfaatnya boleh, tapi juga harus dirawat dengan penuh cinta, misalnya ya. Dan yang ketiga, bahwa alam ini bencana tanda Tuhan, jangan dirusak. Misalnya gitu. Mulainya menurut saya harus dari sini. Dan dialog seperti sekarang ini mengingatkan saya akan pentingnya paradigma ini disebarluaskan. Di antara salah satu kegiatan jaringan sekolah kami itu
bekerja sama dengan seorang aktivis LSM yang luar biasa namanya Irfan Amali. Ya, dia itu pendiri Peace Generation. Pendiri Peace Generation. Nah, dia membuat sekolah namanya pesantren Welas Asih. Nah, pesantren Welas Asih ini sangat modern di satu sisi, tapi di sisi lain sangat tradisional, dan salah satunya adalah di dalam merawat alam. Misalnya, dia mengembangkan pertanian permaculture. Itu kan sebetulnya alatnya kalau dibiarkan. Tanamannya itu model permaculture, ya, berbagai jenis tanaman di satu lahan. Itu nggak orang pupuk. Tanaman itu saling memberi makan. Saling memberi makan. Tanaman itu akan subur terus. Karena berbagai kombinasi tanaman yang ada di satu lahan. Nah, salah satu prinsip dari pesantren Welas Asih ini adalah mengembangkan permaculture. Sudah ada satu di Garut, di Samarang, di Garut. Dan insya Allah mulai tahun depan, di lokasi kami di Megamendung akan ada cabangnya. Nah, di situ nanti permaculture ini akan menjadi salah satu ajaran yang pelajaran paling penting bagi siswanya. Saya kira memang harus mulai dari situ. Karena kalau tidak mulai masuk ke masjid-masjid, ya, dan ini tidak mudah gitu. Sebetulnya polusi suara itu sudah satu problem besar, betul, ya. Itu satu problem besar. Bagaimana menyadarkan bahwa ya ini kan obsesinya itu, obsesi kuasa, keras, menundukkan, obsesi Menguasai. ya menguasai. Ya, ini yang harus dihilangkan. Jadi harus mulai dari para ulamanya. Gerakan Islam Cinta itu misalnya salah satu kegiatannya yang paling dominan adalah melakukan dakwah Islam Cinta kepada para mubalik, para guru agama, generasi muda. Salah satunya persoalan lingkungan hidup ini, gitu ya. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan. Kalau kita belum mulai dari menggeser paradigma pemahaman keislaman yang berorientasi politik, kemajuan yang tidak terkendali. Ingat, sekolah Islam itu kalah sama sekolah-sekolah Kristen. Kalah dalam hal apa? Nilai ujian nasional itu aja gak penting. Nilai ujian nasional itu. Jangan sampai anak-anak ini diajarkan bersaing. Nanti biar kaya. Kalau kaya, duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, semua merusak lingkungan. Ya, kenapa anak-anak itu tidak diajar? Keunggulan sekolah kita adalah kalau lulusannya bisa menolong dirinya sendiri dan bisa menolong orang lain. Saya paling nggak suka membanding-bandingkan hasil, meskipun sekolah kita alhamdulillah hasil ujiannya, lulusan SMA-nya diterima ke perguruan tinggi yang bagus-bagus ya. Tapi saya nggak menonjolkan itu. Nama sekolah kami itu sekarang sekolah Lanjuardi disebutnya Global Compassionate School. Sekolah Welas Asih global. Jadi dulu tadinya sekolah Islam global. Sekarang kami ganti sekolah Welas Asih global. Jadi anak-anak itu harus kita ajarkan sikap Welas Asih kepada sesama, kepada orang susah, kepada alam semesta. Itu saya kira yang lebih penting. Mudah-mudahan kalau kita mulai dari situ, apa yang dicita-citakan dengan proyek Al-Mizan itu bisa kita wujudkan. Ya, ini terakhir ya Pak. Soal tadi kan Om menyampaikan bahwa para pemuka agama tentunya dan juga kita juga yang pasti ya itu kan juga perlu perubahan paradigma Pak. Nah kalau contoh dari Paus Fransiskus kan 2015 dia pernah bicara soal tobat ekologis gitu. Ya. Nah menurut Pak, kalau kita mau tobat ekologis ini seperti apa nih Pak pertobatan yang harus kita lakukan lebih dulu? Apalagi kan 20% masyarakat Indonesia ini merupakan Muslim nih Pak. Menjadikan negara kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Untuk beranjak ke arah bahwasannya Indonesia menjadi aktor global dalam wacana Islam hijau saja kan sepertinya kayaknya masih jauh ini. Karena paradigmanya belum benar lagi. Nah ini baik gimana Pak? Ya memang harusnya menurut saya tadi kita sudah bicara perubahan paradigmatik itu yang bottom up. Ya perlu juga yang top down ini ya top down. Tapi sekali lagi memang ini kan suasana sekarang itu jauh dari kondusif untuk pendekatan top down
yang mementingkan persoalan lingkungan hidup ini. Ya urusannya rebutan posisi politik, ya, rebutan kementerian yang basah, ya, bagaimana menang pemilu yang akan datang perlu dana besar, ya, hal-hal seperti itu. Nah, jadi saya kira juga harus ada satu upaya di untuk menyadarkan pemerintah mengenai pentingnya hal ini, pentingnya hal ini, termasuk tadi memasukkan ukuran gross happiness index. Misalnya boleh ada ditambah gross ecological index misalnya. Nah, itu harus bisa diperjuangkan. Tapi memang ini juga tidak mudah. Kalau tidak ada kesadaran dan juga pressure dari masyarakat sipil kurang, itu nanti diakalin juga. Seolah-olah berbicara tentang gross happiness index, gross ecological atau ecology index, tapi diakalin keluarnya angka-angka sekolah bagus, padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu, gitu ya. Ya tentu ada juga persoalan misalnya pengendalian jumlah penduduk, itu kan juga penting dilakukan. Ini complicated, tapi pasti bisa. Ya, negara seperti Bhutan. Sekali lagi saya menyesal saya belum sempat ke sana. Itu saya kira sebuah negara yang juga perlu, pasti saya yakin di Bhutan juga bukan tidak ada persoalan, tetap ada persoalan. Tapi eksperimen seperti di Bhutan itu saya kira perlu juga dipelajari, persoalan gross happiness index dan lain sebagainya itu saya kira perlu dilakukan. Nah, anggota DPR juga menurut saya perlu, atau DPR juga perlu mengontrol pemerintah dalam soal seperti ini. Tapi memang terus terang saya sendiri tidak terlalu optimis di masa sekarang. Mungkin kalau pemerintah memang harus di pressure, ya kita mulai dari masyarakat sipil. Jadi pendidikan top down nggak mungkin karena tidak ada kesadaran. Kampanye ke masyarakat sipil yang melakukan pressure ke pemerintah supaya polisi pembangunannya mempertimbangkan dengan sangat serius persoalan kelestarian lingkungan ini. Hadirin semua, tentunya Islam memberikan manusia peran sebagai khalifah fil ardh tadi yang beliau juga sudah sampaikan. Jadi memberi cinta kasih itu pada semua alam, termasuk cinta kasih pada ekologi. Paradigma Islam cinta itu harus dibumikan ke dalam supaya merawat lingkungan secara keberlanjutan. Bagi negara Islam terbesar di dunia tentunya, Indonesia juga mesti mengambil peran dalam mempromosikan Islam hijau atau Islam yang ramah lingkungan, yang rahmatan lil alamin, rahmat pada mikrokosmos maupun makrokosmos. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Senang sekali. Mohon maaf kalau saya terlalu menggebu-gebu karena saya merasa prihatin. Itu justru yang kita inginkan. Terima kasih banyak Pak Haidar sudah berkenan hadir, luar biasa. Tokoh besar seperti Pak Haidar ini berkenan hadir ke podcast Simbiosis kita. Terima kasih Pak. Sama-sama, Benda bisa saya tunahin dari kesempatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, dan juga tentunya jangan lupa untuk menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.